Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, akhirnya Bitcoin breakout dan ngepump ke area $44.000. Sebenarnya hal ini sudah kita bahas bahkan dari beberapa minggu yang lalu, bahwa ekspektasi saya kita tetap akan nyampe dulu ke area kurang lebih $44.000. Dan hari ini sudah terwujud, teman-teman. Selamat kalau misalnya kalian yang sudah sempat untuk masuk dari breakout-nya dan melakukan posisi long, harusnya kalian sudah berada dalam keadaan cuan. Tetapi kalau misalnya yang tidak, kita bakalan bahas di video hari ini apakah ada clue dan juga ada peluang yang bisa kita manfaatkan berikutnya. Dan juga ada beberapa fakta menarik yang wajib kalian ketahui sebagai seorang investor cryptocurrency, khususnya di Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka $1,71 triliun atau naik sekitar 2,93%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 6%. Dan yang lagi-lagi menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,30% menuju $101,87. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita tahu bahwa beberapa hari terakhir kita sempat membahas, dan saya pribadi sering menyampaikan bahwa harusnya dalam waktu dekat kita akan melihat volatility kembali terjadi di Bitcoin. Dan akan ada pergerakan besar berikutnya terjadi selama beberapa hari ke depan. Dan hari ini kita sudah melihat hal tersebut mulai terjadi. Tetapi menurut satu indikator ini, ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kemungkinan kita lihat hari ini. Artinya pergerakan besar itu baru mulai terjadi, bukan sudah selesai. Indikator apa itu? Dan ini disampaikan Bitcoin has 10 days max until Bitcoin price matrix hits squeeze zone. Jadi, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ada satu indikator yang disebut Bollinger Band Width, atau disingkat BBW. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, setiap kali indikator ini menyentuh ke angka 0,11, biasanya kita akan melihat pergerakan besar setelahnya. Contohnya di mana? Contohnya pertama di 31 Oktober 2018. Ketika itu indikator BBW ini nyampe ke area 0,11. Dan kemudian beberapa hari kemudian kita melihat sell off yang sangat kencang di sini. Oke. Contoh berikutnya adalah di 23 Juli 2020. Pada saat itu kita juga melihat squeeze di sini dan kita melihat rally yang kencang di Bitcoin. Kemudian hal yang sama juga terjadi di Januari 2023 kemarin, dan kita mendapatkan indikator ini nyampe ke area 0,11 dan kita mendapatkan rally, di sini dump, di sini rally. Intinya, ketika indikator ini menunjuk ke arah 0,11, biasanya beberapa hari kemudian akan ada pergerakan besar untuk Bitcoin. Tapi tidak ditunjukkan di sini pergerakan besarnya bullish atau bearish. Nah, itu nggak ada yang tahu, tapi bakalan kita bahas mungkin itu dari segi price action. Dan guess what teman-teman, kali ini kita juga sudah start menyentuh ke area 0,11. Walaupun biasanya tidak langsung bounce ya teman-teman, biasanya akan ada proses mungkin beberapa hari sebelum pada akhirnya kita mendapatkan ada semacam rally lagi ke atas di indikator ini. Dan itu biasanya menunjukkan bahwa kemungkinan volatility sudah akan di depan mata. So, bersiaplah teman-teman untuk volatilitas. Kita mungkin bakalan bahas dari segi price action, kira-kira volatility tersebut bakalan ke arah mana. So, itu adalah yang pertama. Kemudian, fakta menarik yang mungkin juga baru kalian pernah dengar, dan saya pribadi juga baru pernah dengar, teman-teman, bahwa disampaikan oleh 10x Research di sini, Bitcoin returns around Chinese New Year. We are 3 days away from the start of Chinese New Year, and historically, when Bitcoin was bought 3 days before and sold 10 days after the Chinese New Year, the average return has been plus 11% for a 2-week holding period. Bitcoin was higher in 9 out of the last 9 years. We showed this last year, and it worked perfectly within 24 hours after we sent this out. Intinya apa, teman-teman? Bahwa
ini 9 tahun berturut-turut, teman-teman. Dari 2023 sampai 2015. Ketika teman-teman membeli 3 hari sebelum Imlek, which is kalau tahun ini berarti tanggal 10 Februari, dan jualan 10 hari setelah Imlek, rata-rata mendatangkan return 11%. Dan saya juga baru pernah dengar gitu. Apakah ada kaitannya? Saya juga nggak tahu. Apakah ini coba kebetulan? Ya bisa jadi. Tapi itulah yang terjadi. Dan ini 9 tahun berturut-turut, teman-teman. Jadi kalau 9 tahun berturut-turut, kemungkinannya mungkin sangat kecil kalau cuma sekedar kebetulan. Gitu kan? Bahwa 3 hari sebelum kita membeli, 10 hari setelah kita menjual. Itu datangkan return 11%. Dan kalau memang itu benar terjadi, teman-teman, dan kita naik 11% dari hari ini misalnya, itu bisa membawa Bitcoin nyampe ke area 48 atau bahkan 50-an ribu dolar. Tapi kalau terulang, gitu ya. Ada juga yang memang di bawah 11%, tapi rata-rata, dikatakan rata-rata 11%. Dan ini kalau dirata-ratakan memang 11%, karena ada satu tahun di 2021 yang naiknya bahkan sampai 24%. Yang paling kecil itu cuma di tahun 2020, 2019, dan juga 2018. Paling kecil itu 2019 dengan kenaikan 3%. Tapi, walaupun kecil, tapi buktinya semuanya bullish gitu. Semuanya mendatangkan returns. Hanya cukup membeli 3 hari sebelum Imlek, jualan 10 hari setelah Imlek. Ini mungkin bisa menjadi sebuah teknik baru ya untuk teman-teman yang merupakan traders. Mungkin bisa diterapkan tahun depan. Karena kalau tahun ini kemungkinan sudah telat ya, karena kan kita sudah di tanggal 8. Ya, tapi kalau masih akan naik 11%, ya sebenarnya nggak telat-telat banget sih gitu. Tapi kita bakal bahas nanti dari segi price action. Apakah ini make sense? Kira-kira apa yang akan terjadi terlebih dahulu kalau misalnya kita mau melihat ada kenaikan 11% atau bahkan mungkin 20% seperti yang kita lihat di tahun 2021. Gitu ya. Kemudian teman-teman, tanggal 7 Februari kemarin, kita harusnya expect gitu ya, bahwa volume spot Bitcoin ETF itu justru sudah merendah, karena kita sudah melihat spot Bitcoin ETF itu aktif bertransaksi sudah lebih dari 2 minggu. Tapi rupanya, teman-teman, kalau kita lihat di tanggal 7 Februari kemarin, volume trading itu sampai menyentuh $1 billion per hari. Oke? Dan kalau kalian perhatikan, volume paling tinggi itu tidak lagi di Grayscale sekarang, melainkan adalah iShare Bitcoin Trust. Oke? Dan kalau misalnya kalian perhatikan, inflow-nya itu ditotalkan kurang lebih $1 billion. Sorry, ini total volume. $1 billion. Jadi ini menunjukkan teman-teman bahwa minat para investor kelas institusi itu rupanya memang besar. Sudah 2-3 minggu ini kita melihat volume perdagangan selalu tinggi. Ya walaupun kita tahu bahwa sampai detik ini pun atau sampai hari ini pun Grayscale masih cenderung menghasilkan selling pressure secara terus-menerus, tetapi itu selalu di-cover oleh beberapa spot Bitcoin ETF lainnya yang berhasil melakukan akumulasi kurang lebih sama dengan outflow yang diciptakan oleh Grayscale. Jadi itu menjadi sebuah berita baik, teman-teman. Kenapa? Karena ketika Grayscale terus-menerus mengurangi selling pressure-nya, alias yang mau jualan harusnya sedikit demi sedikit sudah habis, dan demand untuk spot Bitcoin ETF yang lain selalu konstan ada, maka itu akan tentunya berdampak baik untuk long term. Yang berarti dari hari ke hari kita akan melihat ada akumulasi yang terus-menerus terjadi untuk Bitcoin. Bahkan hanya dalam waktu beberapa minggu saja kita sudah bisa melihat beberapa spot Bitcoin ETF, jika kita mengeluarkan Grayscale, itu sudah mampu mengakumulasi lebih dari 100.000 Bitcoin. So far so good, teman-teman. Beberapa data dan berita hari ini yang kita tujukan untuk Bitcoin. Sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakalan bahas apa yang sedang terjadi, gitu kan. Nah, saya mungkin akan langsung bahas di time frame yang lebih kecil, di 1 hour chart, teman-teman. So, kalau misalnya teman-teman perhatikan, pada akhirnya, sesuai yang saya sampaikan di video beberapa hari yang lalu, bahwa saya expect selambat-lambatnya, teman-teman, beberapa hari lagi kita akan melihat breakout di Bitcoin. Nah, kita sudah persis melihat hal tersebut terjadi. Dan sebenarnya ini textbook banget, teman-teman. Kita melihat breakout, retest, rally. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat melihat di sini, maka ini bisa menjadi sebuah setup harusnya.
Dan dari sana kalian kemungkinan sudah mendapatkan gains kurang lebih 2%. Dan kalau misalnya digunakan leverage, tentunya itu bisa jauh lebih besar. Tapi kalau kalian masih nge-hold posisi untuk long sekarang, maka saya harus peringatkan bahwa kita harus sedikit waspada. Dan saya pribadi sampaikan bahwa saya mencari peluang untuk short di sekitaran area ini, teman-teman. Nah, bukan tanpa alasan kenapa saya mencari peluang untuk short di sini. Pertama, teman-teman, kalau bisa diperhatikan di sebelah kiri, ini sebelumnya juga merupakan area resistance. Gitu kan? Kemudian, selain itu, kita juga sedang menghadapi area Fibo 0,618 yang merupakan area golden pocket. Kita belum persis nyentuh, tapi sudah mendekati area tersebut. Itulah kenapa saya juga belum short, tapi saya mau menunggu dia nyampe ke 44.000, minimal 44.800, 44.900 sampai 45.000, dan dari sini saya akan start untuk mencari peluang untuk short. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dari sini, teman-teman. Menurut saya pribadi, ini kita bisa mendapatkan setidaknya pullback ke sekitaran area 43.800 sampai 500 di sini. Dan kemudian kembali bounce membentuk high baru. Ini tentunya akan menjadi berita baik. Oke. Tetapi kalau pullback yang kita lihat di sini tidak berhenti di 43 ribuan dan terus drop bahkan break di bawah area trendline di sini, maka saya expect bahwa kita akan melihat sell off itu kembali terjadi. Dan kita berpotensi justru untuk break ke area lower low baru. Itulah kenapa saya mau mencari peluang untuk short di sini. Karena kalau benar opini saya bahwa kita akan drop dan menciptakan sell off setidak-tidaknya kembali ke sekitaran area 40 ribuan, maka itu mendatangkan setup dengan risk to reward ratio yang besar. Katakanlah saya masuk kurang lebih area 45.000. Dan saya memprotek diri saya di atas 45.500 katakanlah. Dan kita nyampe ke area 40.000 lagi. Itu adalah setup dengan risk to reward ratio 8:1. Nah, inilah tipikal setup yang saya sangat sukai. Yang mendatangkan risk to reward ratio-nya yang besar. Dan ini akan saya manfaatkan kalau memang benar setupnya dikasih, teman-teman. Oke. Untuk sementara kita baru berhasil menyentuh ke area tersebut. Dan kita mau melihat di time frame yang kecil, mungkin di 15 minute chart, itu ada pelemahan momentum bullish. Dan kalau itu yang kita lihat, atau kita mungkin membentuk semacam pattern, apakah itu rising wedge kah, apakah itu head and shoulder kah, apakah itu double top, maka itu akan saya manfaatkan untuk short, menargetkan setidak-tidaknya ke sekitaran area 43.800 sampai 43.500. Nah, semua setup tentunya datang dengan yang namanya invalidasi, teman-teman. Nah, invalidasi untuk senario di mana kita akan pullback terlebih dahulu atau bahkan kita akan drop lagi membentuk lower low baru adalah jika kita bisa melihat Bitcoin untuk close daily candle di atas area 45.500. Jika kita melihat Bitcoin closing convincingly atau dengan meyakinkan close di atas 45.500, maka senario yang saya harapkan terjadi di sini kemungkinan sudah terinvalidasi. Karena jika itu yang kita lihat, maka ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kita berarti sudah mampu break dan close di atas area golden pocket. Oke. Dan yang kedua, berarti kita sudah close juga di atas area resistance, yang harusnya kita bisa flip lagi menjadi area support. Dan teman-teman, kalau misalnya kita mampu melihat Bitcoin close di atas area di sini, maka kita sudah berada hampir sama dengan area high sebelumnya. Yang berarti kita berpotensi membuat V-shape recovery. So, kalau itu yang kita lihat, maka saya akan keluar dari posisi yang saya sudah buka, kalau misalnya ternyata saya ada buka posisi di sini. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya mungkin kalau buka di sini saya akan hold dan setidak-tidaknya nyampe ke area 43.800, saya mau melihat apakah memang ada selling pressure di sana ataukah penurunan yang kita lihat tersebut cenderung justru membentuk continuation pattern berikutnya. Kalau ini yang kita lihat, maka kemungkinan saya hanya akan close di sekitaran area di sini
atau paling tidak saya akan menggeser stop loss saya ke arah entry dan membiarkan Bitcoin memberikan kita clue berikutnya. Tentunya harapan terbesarnya adalah kalau kita nyampe lagi ke area 40 ribuan atau bahkan drop ke lower low baru. Kalau itu yang kita lihat, tentunya itu mendatangkan risk to ratio yang sangat besar. Tapi tentunya kita juga perlu manage posisi kita ketika posisi tersebut sudah terbuka. Kalau misalnya ternyata memang ada beberapa indikasi menunjukkan bahwa kita melihat ada continuation pattern berikutnya, maka kita harus mengambil keputusan untuk setidaknya menggeser stop loss kita ke arah entry. Sehingga itu menjadi risk free trade. Jadi teman-teman, pada kesimpulannya, untuk short term, kita masih bisa melihat Bitcoin untuk mencoba sedikit push ke atas, kemungkinan nyampe ke sekitaran area 44.800, 45 ribuan. Baru dari sana, kita akan melihat lagi apakah pada akhirnya sudah ada pelemahan momentum bullish. Kalau iya, dan ada reversal pattern, saya akan manfaatkan untuk short di sana. Oke, tapi kalau kita langsung shoot up, artinya kita melihat ada candle-candle seperti ini terjadi, dan kita langsung break di atas 45.500 di sini, maka saya akan stay cautious terlebih dahulu atau waspada dulu. Kita break dari area ini bukan berarti teman-teman kita sudah pasti akan nyampe lagi ke area high baru. Ini bisa aja menjadi sebuah jebakan. Ingat, ini adalah 1 hour candle. Kalau kita bisa melihat daily candle close di atas 45.500, itu baru menginvalidasi senario pullback atau sell off kita. Tapi sebelum itu terjadi, saya masih akan berpegangan dengan skenario yang sudah kita bahas dari beberapa minggu sebelumnya, bahwa yang pertama akan kita lakukan adalah breakout atau kita akan nyampe dulu ke area 44 ribuan, itu sudah terjadi, dan yang kedua saya expect akan ada sell off dari sana. Nah, ini yang kita sekarang pantau lagi. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.